Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue Rene Petargiaran. Ya, kalian mungkin udah sedikit jarang melihat konten gue sepedahan karena sepeda gue yang di samping ini mungkin udah nggak terlalu sering dipakai, tapi masih dipakai walaupun secara intensitas tidak se-abuse dulu. Ya, gue itu masih sepedahan. Gue sempetin setiap weekend itu minimum pasti ada sekali, walaupun jaraknya nggak terlalu jauh. Dan ya sepeda ini masih sangat fit, oke, nggak banyak yang diganti, paling cuma ada ban dalam, kemarin sempat pecah, gue ganti ban dalamnya. Dan sisanya hanya perawatan, cleansing seperti biasa, sehingga performanya masih tetap seperti kemarin-kemarin. Cuman yang aging itu dari aksesoris sepeda gua adalah sepatu. Ya, kalian mau tahu gimana kondisi sepatu lama gua ambilin. Nah, ya jadi ini posisi sebenarnya gua udah sedikit cuci sedikit ya. Jadi posisi sekarang kondisinya itu seperti ini. Ini kalau kalian lihat udah crack, pecah belakangnya. Dan ya, ini tuh udah di repair sekali, satu kali, dan kayaknya dia udah mulai menyerah dengan plastik-plastik yang sudah crack seperti ini. Masih bisa dipakai, tapi ya secara look sebenarnya udah nggak benar, dan fungsinya pun secara performance untuk kayuhannya itu akan berkurang. Ini tipenya strap seperti ini, dan mungkin yang masih bisa selamatkan adalah klit dari Keo ini. Ya, sekarang kita langsung buka aja untuk mempensiunkan sepatu yang mereknya apa ini ya? Granny. Itu udah dapat sepatu sepeda yang baru, yang mungkin mereknya pasaran, tapi cukup menarik adalah harganya yang di luar nalar. Jadi kalian bayangin guys, dari sekian banyak merek sepatu sepeda, itu tuh let's say kayak Shimano lah, kalau kalian cari di Rodaling, ya mungkin harganya ada yang di bawah 1 juta tapi 900 tinggi, dan itu pun yang basic ya. Shimano di Rodaling itu 900, hampir sejuta, itu pun udah promo. Dan ya merek lainnya yang di luar merek Shimano Jepang itu udah nggak ngotak lagi, harganya bisa 1 juta lebih, 2 juta, 3 juta, dan itu yang membuat gue aduh pakai aja kali ya yang tadi itu. Dan ternyata dengan sekian lama perjalanan gue cari-cari sepatu, akhirnya gue ketemu merek Santik. Santik ini gue entah nggak tahu bagus apa enggak, tapi yang jelas gue sangat familiar dengan mereknya, sering lihat banget di marketplace ataupun di toko manapun ya. Dan gue nggak nyangka ternyata di marketplace itu ada yang jual size gua, karena di marketplace itu ada yang murah-murah, mereknya bagus, tapi size-nya antara size kecil banget atau size besar banget. Dan ini ada size 45 atau 11. Terus setelah konsultasi, panjang kaki gua itu 27 setengah, rasanya aman, dan ini pas banget ukuran 44, tapi panjang kakinya itu 27 ya, 27 cm. Sangat kebetulan banget gitu Santik, dan gue modelnya sangat menarik. Ini kalian kalau misalkan kalian lihat, ini dapat tutorial ya, manual book, terus ada plastik ala-ala. Gue sebenarnya agak ragu ini tuh tadinya ori apa enggak, tapi ya setelah chit chat sama penjualnya, dia bilang ori, gue percaya aja karena harganya juga nggak begitu mahal. Tapi kalau lihat dari boxnya sih mungkin asli. Dan ini adalah sepatu sepeda terbaru gue, Santik. Dia gunain ini ya, kayak semacam sling. Mungkin teman-teman di luaran sana itu terkenal
Yang model kayak gini menyebutnya adalah kayak ala-ala boa gitu. Tapi boa itu yang kayak di Puma itu kan harusnya ada tekan terus dia akan ngelus. Kalau ini timan putar kanan kiri aja untuk loose dan tiger ya. Jadi overall secara desain gue sangat suka banget. Timeless, full black, nggak neko-neko, finishing bagus, material bagus, model bagus, pas dipakai juga yang nggak terlalu sempit tapi nggak terlalu loose juga. Ini adalah clit yang udah gue lepas dari sepatu yang lama. Idealnya adalah clit ini harusnya gue ganti karena gue juga masih ada spare satu set clit Keo. Tapi melihat kondisinya memang udah nggak bagus, tapi kayaknya masih bisa dipakai sih. Kita pakai aja dulu ya. Ini kita buka. Ini sih bahannya kayaknya bukan karbon ya, plastik. Beda seperti merek-merek yang lain yang pakai bahan karbon. Dia masih pakai bahan plastik. Dan ini kita langsung pasang aja. Sebenarnya untuk masang ini kita harus ada adjustment ya di kaki. Ini sebenarnya gampang banget. Jadi kalau masang klit itu cuman ada 3 baut. Yang menjadi kesulitannya adalah kalian harus pasin dengan posisi riding. Dia tuh nggak boleh nge-flex. Karena di saat lo nge-flex gitu, maksud gue nge-flex yang benar-benar sangat soft ya. Tapi kalau misalkan dia rigid, agak sedikit mengayun, itu berfungsi agar energi kayuhan itu nggak terlalu banyak kebuang. Baik. Dulu tuh gue agak berpikir kalau misalkan sepedahan lu ngapain ribet sih? Kayak lu spend money yang cukup lumayan. Terus beli peralatan, beli apa lagi, outfit, terus lo upgrade aksesoris. Itu tuh kadang nggak jadi apa ya, kayak dulu gue kayak apaan, najis banget beli hal-hal yang kayak gini gitu. Dan ya sampai sekarang sih gue juga pernah berpikiran yang masih sama seperti itu, cuman sekarang tuh lebih cari yang lebih fungsional sih ya dan kepake. Kayak contohnya kalau kalian lihat tuh tadi kan gue sempet tunjukin sepatu road bike gue yang lama itu kondisi seperti apa, sangat menyedihkan kan. Nah itu kalau misalkan memang nggak rusak, gue nggak akan ganti tuh. Jadi akan gue pakai terus walaupun secara look itu udah nggak layak. Cuman karena itu udah jelek banget dan udah crack ya kalau bahasa sepatu, itu kira gue ganti yang baru ini kayak gini. Itu pun gue cari promo guys. Terima kasih kalian yang sudah menemani gue pasang klit dan melihat sepatu road bike terbaru gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.